Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah statistik 2 yang berkaitan dengan distribusi normal. Kita akan mulai dengan distribusi sampling. Distribusi sampling rata-rata, ya. Maksud dan pengertian dari distribusi sampling rata-rata adalah merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari rata-rata sampelnya yang didasarkan pada sejumlah sampel tertentu dan informasi secara global dari parameter populasinya. Jadi pada distribusi sampling rata-rata ini pada intinya adalah kita akan menguji dari suatu sampel terhadap populasinya, ya. Terhadap populasinya berapa probabilitasnya. Jadi ada suatu sampel dari suatu populasi, berarti dari sampel tersebut ada nilai rata-ratanya, ada nilai standar deviasinya, kemudian dari populasinya juga ada nilai rata-rata dan ada nilai standar deviasinya. Nah, untuk populasinya sendiri, ini distribusi dari distribusinya adalah berbentuk normal. Oleh karena itu, nanti nilainya berdasarkan tabel distribusi normal, ya. Nah, untuk yang distribusi sampling, nilai rata-ratanya akan diujikan terhadap distribusi normalnya. Nah, pada rumus yang diturunkan untuk distribusi sampling rata-rata adalah mu X sama dengan mu, ini artinya adalah nilai rata-rata populasi. Kemudian jika N dibagi N lebih kecil dari 0,05 atau 5%, N ini adalah jumlah sampel, N besarnya jumlah populasi, maka tidak perlu menggunakan faktor koreksi. Faktor koreksi untuk rumus transformasi dari nilai rata-rata. Nanti akan saya jelaskan. Nah, faktor koreksi itu adalah rumusnya adalah seperti ini: akar N populasi dikurangi N sampel dibagi N populasi dikurangi 1. Ya. Kemudian untuk angka transformasinya, angka transformasi dari sampelnya adalah Z sama dengan X rata-rata. X rata-rata ini adalah X sampel dikurangi dengan nilai rata-rata populasi dibagi dengan nilai standar deviasi dari sampel. Nah, di mana S-nya itu, S itu adalah delta dibagi dengan akar N, ya. Angka baku di atas, ya, jadi angka baku di atas ini Z ini menjadi X rata-rata dikurangi mu dibagi dengan delta dibagi dengan akar N. Nah, jika N-nya lebih besar dari 0,05, maka faktor koreksinya adalah sehingga Z-nya menjadi seperti ini. Z sama dengan X rata-rata dikurangi mu dibagi dengan delta dibagi akar N kalikan dengan akar N populasi dibagi N sampel, N populasi dikurangi N sampel dibagi dengan N populasi dikurangi 1. Nah, itulah rumusnya, ya. Jadi pertama dilihat dulu perbandingan antara sampel dengan populasinya. Kalau dia lebih kecil dari 5%, maka tidak ada faktor koreksi. Berarti rumus transformasinya hanya ini. Tetapi kalau misalkan dia lebih besar dari 5%, maka harus ada faktor koreksi sehingga rumus transformasinya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut dengan contoh. Nah, sebuah mesin offset, ya, mesin percetakan, ya, mempunyai kecepatan rata-rata melakukan pencetakan 120 lembar per menit. Dengan simpangan bakunya adalah 4,5 lembar. Jika mesin offset tersebut ada sebanyak 1.000 buah, jadi 1.000 buah berarti ini adalah populasinya. Dan jika
jika terhadap mesin-mesin tersebut diambil sampel sebanyak 50, berarti ini N kecilnya, berarti 1000 adalah N besarnya, maka berapakah probabilitas mesin tersebut mempunyai kemampuan rata-rata mencetak 121 lembar. Ya. Jadi diperkirakan itu adalah untuk kemampuan 120 lembar per menit itu mempunyai simpang baku 4,5 lembar. Nah, dengan demikian maka dirumuskan adalah mu-nya, nilai rata-ratanya adalah 120. Kemudian simpangan bakunya, delta itu adalah simpangan baku dari populasi, 4,5. Ya. 4,5, kemudian N sampelnya adalah N populasi adalah 1000, N sampelnya adalah 50. Ya. Jadi akan diujikan terhadap populasi yang sebanyak 1000 yang diambil 50 sampelnya. Sehingga perbandingan dari N dibagi dengan N besar sama dengan adalah 0,5/100, 0,05 atau 5%. Nah, berarti dalam hal ini nanti rumus transformasinya tidak perlu dikoreksi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa populasi untuk kemampuan mesin offset tersebut mencetak sebanyak 121 lembar per menit. Ya. Nah, untuk itu kita hitung S, standar deviasi sampel, yaitu adalah standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. Ya, jadi delta itu tadi adalah standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. 4,5 dibagi akar 50, maka kita dapatkan adalah 0,6364. Kemudian kita hitung rumus transformasinya adalah yang akan diuji tadi adalah 120, kemampuan 121 dikurangi dengan 120, ya, 120 yang nilai rata-rata populasi dibagi dengan S-nya, standar deviasinya. Maka kita dapatkan 1,57. Berarti Z-nya 1,57. Nah, di mana posisi 157 itu kalau pada gambar distribusi normal seperti ini, di mana nilai tengahnya adalah 0, kemudian 1, 2, kemudian 3, kalau ke kirinya adalah -1, -2, -3, 157 berarti kira-kira seperti di sini. Seperti di sini. Maka yang dipertanyakan adalah berapa populasinya kalau dia mencetak lebih dari 120, berapa probabilitasnya kalau dia mencetak nilai rata-ratanya di atas 121. Ya. Nah, untuk 121 nilai Z-nya adalah 1,57. Sehingga di sini kita rumuskan probabilitasnya untuk mencetak sebanyak lebih besar dari 121, maka probabilitas Z harus lebih besar dari 1,57 ya. Nah, dalam hal ini adalah kalau kita menggunakan tabel distribusi normal yang setengah, maka di sini menjadi rumusnya adalah Z0 dikurangi dengan Z untuk 1,57 ya. Karena pada tabel distribusi normal yang nilainya setengah, yang nilai setengah itu adalah tabelnya seperti ini ya. Tabelnya seperti ini. Ini adalah nilainya ini adalah dari tengah ini ke sini ya. Sehingga yang ada pada tabel itu adalah angka dari sini, dari titik ini ke sini ya. Oleh karena itu makanya perlu dikurangi. Jadi tinggal setengah dikurangi dengan nilai Z 1,57. Nah, Z 1,57 ini kita lihat pada tabel normalnya. Ya, di sini adalah 1,5, kemudian kita lihat angka 7 di sini. Ya, 1,57. Ya, ini dapatkan 448, artinya 0,448 ya. 0,448. 0,448 itu adalah ini dari sini ke sini. Jadi probabilitas yang dari sini ke sini 0,448 ya. Di sini. Ya, oleh karena itu yang lebih besar dari 1,57 ke sini ini adalah setengah, setengah itu dari 0 sampai sini. Kalau 418 itu adalah dari sini sampai ke sini ya. Sehingga sisanya adalah dari sini sampai ke sini. Ya.
Sehingga sisanya adalah 0,5 dikurangi 0,4418. Jadi 0,0582 atau sama dengan 5,82%. Artinya probabilitas mesin tersebut mempunyai kemampuan rata-rata mencetak 120 lembar per menit itu adalah 5,822%, ya. Jadi dengan demikian kemampuannya atau kemungkinannya mesin tersebut bisa mencetak sebanyak 121 lembar per menit itu adalah probabilitasnya adalah 5,82%. Tentunya ini adalah peluangnya adalah sangat kecil sekali, ya, sangat kecil sekali. Sehingga dari peluang sangat kecil sekali ini maka nilai rata-rata 120 tadi itu menjadi suatu rata-rata yang tidak dapat dipungkiri lagi, ya. Karena untuk mencetak lebih dari 121 itu atau untuk 121 lembar itu probabilitasnya hanya 5,82%, ya. Jadi tidak signifikan. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan distribusi sampling proporsi. Ya, kalau kita ingat pada statistik 1, proporsi itu adalah bagian daripada suatu populasi, ya. Jadi berapa proporsinya? Proporsi itu bisa dari populasi, bisa juga dari sampel. Tapi yang akan dibicarakan di sini adalah proporsi dari sampel, ya. Jadi dari suatu sampel kita ambil proporsinya sebanyak berapa. Nah, distribusi sampling proporsi adalah merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari proporsi sampel yang didasarkan pada sejumlah sampel tertentu dan informasi secara global dari parameter proporsi populasinya, ya. Sama, ya, idenya dengan distribusi sampling normal. Ya. Jadi sama idenya dengan distribusi sampling rata-rata, ya. Itu juga dari sampel rata-rata akan diujikan terhadap sampel terhadap populasinya. Kalau proporsi sampling itu dari proporsi sampelnya akan diujikan terhadap globalnya. Oleh karena itu rumusnya adalah untuk proporsi samplingnya itu adalah P sama dengan X dibagi dengan N. N ini adalah bagian dari X itu adalah bagian dari N. Nah, sedangkan Q-nya, Q itu adalah 1 dikurangi P. Nah, jika N sampel dibagi dengan N populasi lebih kecil dari 5%, maka tidak perlu faktor koreksi, ya. Sama faktor koreksinya seperti yang sebelumnya, yaitu akar N populasi dikurangi N sampel dibagi N populasi dikurangi 1. Nah, untuk angka nilai bakunya, untuk dalam sampling proporsi itu adalah Z sama dengan proporsi sampling dikurangi dengan proporsi populasi, ya. Kemudian dibagi dengan S. Nah, S-nya ini adalah rumusnya adalah akar P kali Q, ya. Proporsinya proporsi P dan proporsi Q dibagi dengan N. N banyaknya sampel. Maka angka baru di atas menjadi Z-nya, Z-nya menjadi Z-nya sama dengan P dikurangi jadi proporsi sampling dikurangi dengan proporsi populasi dibagi dengan akar P kali Q dibagi dengan N. Nah, jika N kecil dibagi dengan N besar lebih dari 5%, maka digunakan faktor koreksi, yaitu yang ini, ya. Contoh, berdasarkan hasil pengamatan bagian produksi pada setiap 1000 unit barang yang diproduksi selalu mengalami kegagalan 5 unit. Jadi ini kejadian yang sudah terjadi kalau untuk setiap 100 unit ada 5 unit yang gagal. Sejalan dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya manajer produksi mengadakan pengecekan terhadap kebenaran informasi di atas. Dan untuk keperluan pengecekan itu, dari 3.000 unit barang yang diproduksi diambil sampelnya 70 unit. Ya. Jadi dicek kebenarannya, ya. Berdasarkan 30 unit barang yang diproduksi diambil secara acak 70 unit. Maka berapakah probabilitas bahwa dari sampel yang diambil tersebut akan didapati sekurang-kurangnya 7 unit barang yang rusak. Ya, jadi berapakah probabilitasnya kalau 7 unit barang yang rusak? Paling tinggi ada 3 unit yang rusak.
berapa kalau 3 unit yang rusak probabilitasnya. Berapa probabilitasnya yang terletak antara 3 sampai 5 unit barang yang rusak. Ya. Kemudian maka penyelesaiannya adalah kegagalan produksi atau proporsi populasinya itu adalah 5 dibagi dengan 100 ya, 5 dibagi 100 karena itu adalah populasi ya. Itu adalah 0,05. Banyaknya sampel 70 dari 3.000. 70 dari 3.000 adalah 0,0023. Nah, 0,0023. Nah, dari pertanyaan sekurang-kurangnya 7 barang yang rusak. Ya, 7 barang rusak tentunya 7 dari 70. Dari 3.000 itu 70 yang diujikan, yang rusaknya yang akan kita uji yang rusaknya proporsinya adalah 7. 7 dibagi 70 0,1. Berarti nilai Q-nya adalah 1 kurang 0,1 sama dengan 0,9. Maka nilai standar deviasi proporsi itulah akar P kali Q dibagi dengan N. Berarti akar 0,1 kali 0,9 dibagi dengan 70. Maka kita dapatkan 0,036. Nah, kita uji N dibagi dengan N kecil dibagi dengan N besar, itu adalah 0,0023. Nah, lebih kecil dari 5%. Maka gunakan faktor koreksi ya, sehingga faktor koreksinya adalah proporsi sampel dikurangi dengan proporsi populasi dibagi dengan akar dari standar deviasinya dikalikan dengan faktor koreksinya. Ya. Berapa probabilitas? Jadi pertanyaannya ada di sini adalah berapa probabilitas kurang-kurangnya 7 unit yang rusak. 7 unit yang rusak berarti batas bawahnya adalah 7 unit ya. Kalau 7 unit yang rusak berarti 7 dari berarti 7 dari 70 ya. 7 dari 70 ya. Berarti di sini ini salah ketik berarti 7 dari 70 ya. Nah, makanya kita lihat faktor transformasinya berarti di sini adalah 0,1 ya, 0,1 ini kita dapatkan dari mana? Dari proporsi ini ya, 0,1 dikurangi dengan 0,05 ya, 0,05 itu adalah kita ambil dari sini proporsional populasi ya. Proporsional populasi. Jadi saya ulangi di sini adalah 0,1 itu adalah diambil dari 7/70 ya. Jadi proporsi sampel. Kemudian 0,5 itu adalah proporsi populasi 0,05 ini ya. Kemudian dibagi dengan standar deviasinya 0,036 yang sudah kita hitung di sini 0,036 ya. Kemudian dikalikan dengan N. N dikurangi dengan N kecil. Dibagi dengan N kurangi 1. Maka kita dapatkan adalah 1,41. Nah, untuk 1,41 berarti nilai Z-nya adalah 1,41. Berarti kembali lagi kita lihat pada tabel 141. 141 ini 14 yang ini 141. Jadi 4207. Berarti 0,4207 ya. Berarti di sini berarti 0,5 ya. Berarti 0,5 dikurangi dengan Z 1,41 4207 ya. Maka di sini kita dapatkan 0,0793 atau 7,03%. Artinya bahwa sejumlah sampel yang diambil diperkirakan akan mempunyai peluang rusak sebesar 7%. Jadi sekurang-kurangnya 7 unit yang rusak dari 70 itu adalah peluangnya adalah 7%. Nah, paling tinggi ada yang rusak adalah 3%, 3 unit ya. Maka berapa probabilitasnya? Probabilitasnya untuk proporsi yang lebih kecil dari 3 unit. Maka untuk nilai N kecil dibagi N besar itu kita ketahui bahwasanya lebih kecil dari 0,05. Ya. Ya, ini kita dapatkan dari sini 0,0023 ya. Itu lebih kecil dari 0,05, maka kita gunakan faktor koreksi sehingga
rumus Z-nya menjadi seperti ini ya. Maka kita masukkan di sini 3/70 proporsi sampelnya, kemudian dikurangi dengan 0,05 proporsi populasi, dibagi dengan 0,036, ini adalah standar deviasinya dari proporsi, kemudian ini adalah koreksinya. Maka kita dapatkan minus 0,201. Nah, maka paling sedikit, paling tinggi 3 unit berarti harus lebih kecil dari 3 dari 70. Nah, probabilitasnya berapa? Ya kita lihat di sini 0,201. Kita lihat pada tabel 0,201. Di sini adalah 0,201 ya. Kita lihat di tabelnya 0,2 berarti 0,0793. Ini tabelnya kurang 0 ya. Di sini kurang 0 jadi untuk yang sampai 0,2 ini semua angka pada tabel ini kurang angka nolnya. Jadi 0,0793. Kembali ke sini ya. 0,201. Kita lihat lagi Mbak. 0,201. Artinya kita dapatkan ini berarti 0,0832. 0,0832 ya. 0,0832 berarti di sini berarti paling sedikit rusak 3 unit yang rusak, berarti 3 unit dari 70 itu yang rusak ya. Itu adalah 0,0, peluangnya adalah 0,0832 atau 8,32%. Artinya dari sejumlah sampel yang diperkirakan akan mempunyai rusak yang paling banyak itu adalah 3 unit adalah 8,32% ya. Nah, bagaimana kalau yang rusaknya itu ada di antara 3 sampai 5 unit ya. Antara 3 sampai 5 unit berarti ini adalah probabilitas dari 3, proporsinya 3 banding 70. Kemudian ini adalah proporsi sampelnya, kemudian inilah proporsi yang 5 dari 70 ya. Kita lihat nilai N-nya lebih kecil dari 5%, maka kita menggunakan faktor koreksi, sehingga Z-nya menggunakan faktor koreksi, rumusnya seperti ini. Yang untuk yang 3/70 sudah dihitung adalah tadi Z-nya adalah 0,201 ya. Nah, untuk yang 5 berarti 5/70 ini adalah proporsi sampel dikurangi dengan proporsi populasi, kemudian dibagi dengan 0,036, kemudian dikalikan dengan faktor koreksinya. Maka kita dapatkan 0,604. Nah, untuk 0,064 kita lihat lagi pada tabel. Kita lihat di sini pada distribusi ini letaknya 0,604 ini ada di sini, minus 0,21 ada di sini ya. Untuk probabilitas yang 0,21 sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari yang 0,604. Yang untuk yang 0,064, 0,604, 0,6. Ini adalah di sini adalah 2369 atau 604 berarti 2257 ya. 2257 ya. Berarti 2257 ya di sini ya. 2257 berarti ini probabilitasnya yang dia sama dengan 5/70. Ini ada 5/70 ya di sini ya. Ini adalah 0,2. Sehingga maka probabilitas di antara 3 dengan 5, arti proporsi 3/70 dan 5/70, berarti adalah Z1 tambah Z2 ya. Z1-nya adalah 0,0832 yang kita sudah dapatkan dari jawaban sebelumnya. Kemudian yang 0,2257 ya. 0,2257 dari yang hasil hitungan ini, maka kita dapatkan adalah 0,3089. Artinya adalah jadi peluang dari sampel yang mempunyai
kerusakan di antara 3 sampai 5 itu adalah 30,89%. Ya. Jadi 2257 itu adalah yang di sini. Ini 2257 ya. Kemudian yang 0,0832 itu adalah yang ini. Sehingga ini dijumlahkan ya. Oke. Sekarang kita masuk ke aplikasi untuk distribusi sampling selisih rata-rata. Jadi di sini ada 2 buah sampling. Ya, kita akan menguji selisihnya, apakah selisihnya itu apakah probabilitas selisihnya itu ya berapa probabilitas selisihnya itu terhadap selisih populasinya ya. Jadi distribusi sampling selisih rata-rata adalah merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari selisih rata-rata 2 sampel yang berbeda. Di sini kita ada 2 sampel yang berbeda, kemudian terdapat selisihnya didasarkan pada 2 sampel tertentu dengan informasi global dan ukuran parameter 2 populasinya. Tapi masing-masing sampel tersebut kita ketahui juga populasinya. Berarti dalam hal ini kita ketahui adalah mu1 dan mu2, sehingga kita dapatkan perbedaan antara mu1 dan mu2. Ya. Mu X1, X2. Ya. Kemudian standar deviasinya dari X1, X2 itu adalah akar dari, ini adalah standar deviasi dari populasi 1 dibagi dengan N1, ditambah dengan standar deviasi dari populasi 2 kuadrat dibagi dengan N2. Maka nilai bakunya, nilai Z-nya adalah X sampel, X1 sampel dikurangi X2 sampel. Dikurangi dengan mu1 populasi 1 dikurangi dengan mu1 populasi 2. Kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Ya. Contoh aplikasinya. Nah, sejalan dengan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap 2 jenis barang yang sama, namun berbeda merek, ya, masing-masing mempunyai rata-rata kekuatan masa pakai dan simpanan baku sebagai berikut. Ya. Lampu A itu rata-rata kekuatannya adalah 70 jam, simpanan bakunya adalah 8 jam. Kemudian lampu B rata-rata kekuatannya adalah 65 jam, simpanan bakunya adalah 5 jam. Berarti adalah mu1 70, mu2 adalah 65. Berarti delta 18, delta 2 adalah 5. Nah, untuk keperluan suatu penelitian terhadap rata-rata kekuatan 2 jenis barang dimaksud, selanjutnya diambil sampel secara random untuk jenis barang A sebanyak 32. Ya, 32 dan untuk sejenis barang B adalah sebanyak 25. Dari kenyataan tersebut, tentukan probabilitasnya bahwa produksi dari jenis barang A mempunyai kekuatan masa pakai 1/4 hari lebih lama dari kekuatan dari masa pakai produksi barang B. Jadi akan kita buktikan bahwa A kurang B itu adalah mempunyai selisih 1/4 hari. 1/4 hari itu dikalikan dengan 24 jam berarti 6 jam. Jadi A mempunyai, akan kita buktikan bahwasanya A akan kita hitung berapa probabilitas A mempunyai kekuatan lebih lama 6 jam dibandingkan dengan B. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah diketahui untuk NA 32, NB 40. Kemudian rata-rata populasi A 70, kemudian standar deviasi populasi adalah 8 jam, rata-rata populasi yang B itu adalah 65, dan standar deviasinya adalah 5. Yang ditanyakan adalah berapa peluangnya X kurang B itu lebih dari 6 jam. Di sini penulisannya terbalik ya, harusnya XA dikurangi dengan XB ya. XA kurangi XB itu lebih dari 1/4 hari ya. Atau berapa probabilitasnya XA dikurangi XB lebih dari 6 jam. Nah, kemudian kita terapkan rumus-rumusnya di sini ya. Rumus-rumusnya di sini mu A dikurangi mu B, kemudian X standar deviasi dari XA dikurangi XB,
Ya, kita masukkan di sini nilai standar deviasinya 8 dibagi dengan 32, di sini adalah 5 dibagi dengan 40, kita dapatkan 1,62. Kemudian kita masukkan ke rumus transformasinya, ya XB kurang XA dikurangi mu B dikurangi mu B dibagi dengan standar deviasi selisih ya. Maka di sini kita dapatkan di sini XA kurang XB itu adalah 6 jam. Kemudian di sini adalah 70 dikurangi 65, mu A dikurangi mu B. Maka kita dapatkan ini adalah seper. Di sini adalah 5 berarti seper 62 berarti 0,62. 0,62 itu ini posisinya adalah seperti ini. Ya, kemudian 0,62, kemudian kita berapa probabilitasnya, ini kembali lagi cara penulisannya adalah XA dikurangi XB lebih besar dari 6 jam. Ya. Sehingga Z dikurangi dengan Z 0,62. Ini 0,62 ya, 0,62. Ya. Kita lihat pada tabel 0,62, 0,62. Berarti 2324. 0,2324. 0,2324 atau 23,24% ya. Sehingga probabilitas produk A lebih lama pemakaiannya 6 jam itu adalah dari B, dan probabilitasnya adalah 23,424%. Sehingga dari sini kalau kita lihat nilai probabilitasnya cukup tinggi, jadi ada kemungkinan produk A itu bisa daya pakainya 6 jam lebih besar dibandingkan dari produk B. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi sampling selisih proporsi. Ya, proporsi. Nah, untuk proporsi sama seperti tadi ya. Untuk proporsi di sini berarti ada dua sampel, ada dua populasi, ada proporsi sampel, ada proporsi populasi. Ya. Berarti di sini adalah proporsi populasinya adalah X1 dibagi N sama dengan P1, maka Q1-nya adalah 1 kurang P1. Kemudian untuk yang sampel yang kedua, proporsinya X2 dibagi N2 sama dengan P2, maka Q-nya adalah 1 kurang P2. Maka standar deviasi dari selisih proporsi itulah akar dari P1 Q1 dibagi N1 ditambah dengan P2 Q2 dibagi N2. Sehingga angka Z-nya adalah selisih proporsi sampel dikurangi dengan selisih proporsi populasi dibagi dengan standar deviasi dari selisih proporsi. Ya. Kita aplikasikan. Sebuah toko fotokopi mempunyai 2 orang karyawan A dan B yang diperkirakan selalu membuat kesalahan dalam melakukan pekerjaan masing-masing sebesar 8% dan 3%. Ya. Jadi karyawan fotokopi A mempunyai kesalahan 8%, berarti proporsi 8%, kemudian yang B itu adalah 3%. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kenyataan tersebut, pemilik toko melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan mereka masing-masing sebanyak 200 lembar. Maka berapakah probabilitasnya bahwa A melakukan kesalahan lebih besar dari B? Setidaknya adalah 5%. Berapakah probabilitasnya A melakukan kesalahan lebih besar dari B? Setidaknya 5%. Kemudian perbedaan selisih persentase kesalahan kedua pegawai tersebut tidak lebih dari 5%. Berapa probabilitasnya? Hingga jawabannya adalah tingkat kesalahan dari A itu adalah 8%, berarti 0,08. Tingkat kesalahan dari B adalah 3%, berarti 0,03. Kemudian populasi pengujiannya adalah 200 lembar. Nah, yang ditanyakan adalah berapa probabilitas A, kesalahan A lebih besar daripada B, berarti yang lebih besar dari 5%, 0,5%, berarti 0,005. Berapa probabilitasnya A dikurangi B, berapa probabilitas A selisih A dengan B, setidaknya 5%, berarti lebih dari setengah persen. Nah, kemudian untuk yang probabilitas selisih kesalahan antara keduanya itu
tidak lebih dari 0,5%, berarti lebih kecil dari 0,5%. Ya. A melakukan kesalahan lebih besar dari B setidaknya adalah 5%. Setidaknya adalah 0,5%. Ya. Nah, karena nilai proporsinya tidak diketahui, maka untuk menentukan nilai S-nya digunakan formulasi seperti ini. Ya, berarti standar deviasi dari proporsi itu adalah akar dari proporsi A dikalikan QA dibagi dengan NA, banyaknya sampel A. Proporsi dari PB kalikan QB dibagikan NB. Ya, QA itu adalah 1 dikurangi dengan proporsi A, QB itu adalah 1 dikurangi proporsi B. Nah, QA itu adalah 1 dikurangi 8%. Ya, 1 kurangi 8% berarti 0,92. QB itulah 1 dikurangi 0,03. Jadi 0,97. Maka standar deviasi dari selisih proporsi, masukkan ke rumus ini berarti 0,08 dikalikan 0,92. 0,03 dikalikan 0,97. Masing-masing dibagi 200, sehingga kita dapatkan 0,023. Nah, angka bakunya ini adalah Z-nya sama dengan proporsi A dikurangi proporsi B dikurangi dengan selisih proporsi populasinya. Kemudian dibagi dengan standar deviasi atau ya standar deviasi dari proporsi selisih. Sehingga nilai Z-nya adalah di sini setidak-tidaknya 0,5%. Yang 0,5% ini adalah 0,005 dikurangi dengan 0,08 dikurangi 0,03 dibagi dengan 0,023 ya. Itu sama dengan ini mendapatkan menjadi sini menjadi minus 0,497 dibagi 0,023 sehingga sama dengan minus 21,884 Z-nya ya. Jadi A melakukan kesalahan lebih besar dari B setidaknya 5%. Artinya A minus B itu lebih besar 5%. Lebih besar 5% atau 0,005 ya. Nah, nilai Z-nya itu adalah minus 2184. Minus 2184 ya, kita lihat di sini minus 2184 nggak ada di sini ya. Berarti minus 2184 berarti di sini adalah 21 berarti 5 berarti apa 0,05 ya, 0,05. 0,05. Kesimpulannya berarti A melakukan kesalahan lebih besar dari B setidaknya 5% itu diperkirakan adalah sebesar 100% ya. Jadi kemungkinan A mempunyai kesalahan dari B itu setidaknya 5%, itu kemungkinannya adalah 100% ya. Ya, karena untuk nilai minus 2184 itu adalah probabilitasnya adalah 0,5 ya, 0,5. Berarti probabilitasnya adalah minus, karena minus itu ada angkanya di sebelah sini ya. Angkanya sebelah sini, berarti dia 0, umumnya kesalahan setidaknya adalah 5,5%. Ya. Berarti dia untuk perbedaannya setidaknya 5%, maka probabilitasnya adalah 100%. Ya. Kemudian perbedaan selisih persentase kesalahan kedua pegawai tidak lebih dari 0,5%. Tidak lebih dari 0,5% ya. Makanya kita hitung nilai Z-nya di sini. Nilai Z-nya adalah kita dapatkan menjadi minus ini sama nilai Z-nya adalah minus 21,84 ya. Jadi selisihnya 5% itu adalah probabilitasnya adalah 0 ya. Tidak lebih dari 5%, probabilitasnya adalah 0 ya.
Jadi kesimpulannya adalah untuk A mempunyai kesalahan lebih besar dari B sebanyak 0,5%, itu adalah 100% probabilitasnya. Jadi probabilitas untuk A melakukan kesalahan lebih besar dari B setidaknya 5%, itu adalah 100%. Kemudian selisih antara keduanya adalah 5%, probabilitasnya adalah 0%. Jadi kemungkinan selisihnya 5% itu probabilitasnya adalah 0,5%. Kemungkinan A lebih besar daripada B setidaknya 5% itu adalah 100%. Nah, itulah penggunaan dari distribusi proporsi dan distribusi nilai rata-rata. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.